Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang perencanaan sistem pengering pakaian menggunakan gerbang logika. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan teman saya, Panji Abdillah Aslam, NIM 22111011042. Saya sendiri, Safar Madri Puranto, NIM 22111011043, dan teman saya Ahmad Hakim, NIM 22111011044. Latar belakang. Pengering pakaian adalah perangkat yang sangat berguna dalam membantu mengeringkan pakaian dengan cepat dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, pengering pakaian sering digunakan untuk mengatasi kendala seperti cuaca buruk atau keterbatasan ruang pengeringan alami. Namun, pengering pakaian konvensional seringkali tidak mempertimbangkan aspek efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang bijaksana. Dengan memanfaatkan teknologi gerbang logika, sistem pengering pakaian dapat menjadi lebih cerdas dan adaptif. Mereka dapat mengoptimalkan penggunaan energi, menghindari risiko kelebihan pengeringan. Yang kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam laporan tentang perancangan sistem pengering pakaian dengan tampilan gerbang logika adalah sebagai berikut. Pertama itu, bagaimana merancang sistem pengering pakaian yang efisien. 2. Bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam sistem pengering pakaian. Dan bagaimana menciptakan sistem pengering pakaian yang mudah digunakan dan memberikan hasil pengeringan yang memuaskan. Yang selanjutnya ada perencanaan sistem digital. Sistem digital untuk mengontrol kipas menggunakan gerbang logika dapat dirancang dengan menggunakan beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, gerbang logika. Gerbang logika yaitu yang digunakan berupa 3 buah gerbang NOT, 3 buah gerbang OR dengan 3 input, gerbang OR dengan 2 input, 3 gerbang N dengan 3 input, dan 1 gerbang N dengan 2 output input yang akan digunakan untuk mengendalikan operasi kipas. Gerbang logika yang dapat digunakan untuk mengatur logika operasi, misalnya untuk mengaktifkan atau mematikan kipas berdasarkan kondisi tertentu. Yang kedua ada LED red, itu digunakan sebagai indikator visual untuk menunjukkan keluaran atau hasil dari gerbang logika. Yang ketiga ada logic state, yaitu untuk menunjukkan hasil logika yang diterapkan pada input dan memberikan keluaran yang sesuai. Berikutnya ada fun, yaitu komponen simulasi yang digunakan untuk mempresentasikan kipas secara visual dan dapat dikendalikan dalam rangkaian elektronik. Fungsi fun pada proteus adalah untuk memberikan representasi visual dari operasi kipas dalam simulasi elektronik. Yang terakhir ada ground, yaitu digunakan sebagai referensi nol tegangan dalam rangkaian elektronik yang disimulasikan semua titik dalam rangkaian yang terhubung ke ground yang dianggap memiliki potensial 0 atau 0 volt. Berikut adalah gambar rangkaian sistem digital. Setelah ini saya akan menjelaskan pada aplikasi Proteus. Oke, berikut adalah rangkaian gerbang logika pada aplikasi Proteus. Kami akan menggunakan 3 logic state, 3 gerbang NOT, 3 gerbang OR inputan 3, 3 gerbang N inputan 3, dan gerbang N dan OR masing-masing inputan 2. Setelah itu kan ada LED red sebanyak 4 buah dan fan 4 buah. Setelah ini saya akan mencoba simulasi tabel kebenaran. Yang pertama itu kan ada input 1, output 0, dan input A1, B dan C 0. Kita coba. Maka outputnya akan nyala semua, artinya kipasnya akan nyala semua 4-4-nya. Yang setelah itu input 0, 1, 0. Jika dijalankan, maka outputnya adalah 1100, artinya 2 kipas nyala dan 2 kipas mati. Setelah itu input 001.
play. Maka satu outputnya 100 dan satu kipas saja yang menyala. Kemudian setelah 01 110. Nah, jika 110 output yang dihasilkan adalah 1100 dan dua kipas yang menyala. Setelah itu 011 maka menghasilkan output 1110 dan 3 kipas yang menyala. Setelah 01 111. Jika input 111 maka output adalah 1100 dengan dua kipas yang menyala. Setelah itu inputan 101. Jika dihidupkan maka dua output yang dihasilkan adalah 110 dengan dua kipas menyala. Yang terakhir output 000 yaitu kipas tidak menyala atau output yang dihasilkan adalah 0000. Berikut adalah tabel kebenaran dari rangkaian logika pada rangkaian kebenaran. Kesimpulan, kekeringan yang tepat yaitu sistem pengering pakaian menggunakan gerbang logika dapat mengukur tingkat kelembaban udara di sekitar pakaian dan menyesuaikan pengaturan secara akurat. Ini minimalkan risiko kelebihan pengeringan dan menjaga kualitas dan umur pakaian. Yaitu kita bisa mengatur ya untuk menggunakan, misal jika pengguna itu ingin menggunakan mengering pakaian yang cepat, maka pengguna bisa memakai 4 kipas sekaligus. Namun jika pengguna ingin menggunakan 1 kipas, 2 kipas, atau 3 kipas itu bisa. Yang kedua itu sistem ini didasarkan pada logika sederhana yang terdiri dari gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT. Gerbang-gerbang logika ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan pada kipas tersebut. Selanjutnya itu perancangan ini lebih sederhana dan mungkin lebih murah dibandingkan dengan menggunakan sensor. Namun efektivitas dan efisiensi pengeringan pakaian mungkin tidak seoptimal sistem yang menggunakan sensor untuk mendeteksi kondisi aktual pakaian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Mas, izin bertanya. Nama saya Panjabila Aslam dengan NIM 22111042. Saya ingin bertanya, apa fungsi setiap gerbang logika pada rangkaian itu, Mas? Fungsinya ya. Mas, saya jelaskan. Di sini kan ada 3 gerbang ya, Mas. Nah, itu gerbang NOT, AND, dan OR. Untuk gerbang NOT sendiri itu fungsinya untuk mengembalikan input. Misal kita inputnya 0, maka output yang dihasilkan 1. Yang kedua ada logika OR. Logika OR untuk menjumlahkan input ya. Kalau misal nih inputnya itu 00, kan 0 tambah 0 sama dengan 0, maka outputnya adalah 0. Kalau misal 01, maka outputnya adalah 1 karena 0 tambah 1 sama dengan 1. Yang selanjutnya gerbang N. Gerbang N itu menggunakan prinsip perkalian. Misal nih input 0,
itu output yang dihasilkan adalah 0. Karena 0 kali 0 sama dengan 0. Itu 0,1, misal input 0,1. Itu 0 kali 1 kan 0 ya Mas. Output yang dihasilkan adalah 0. Seperti itu Mas. Apakah bisa dipahami Mas Panji Abdillah Aslam? Baik Mas, mungkin sudah paham Mas. Terima kasih Mas. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Mas. Boleh, Nama saya Asmat Hakim, NIM 2211101044, ingin bertanya, kenapa pada tabel kebenaran ada 3 input? Lalu, kenapa dilakukan sebanyak 8 kali percobaan? Nah, terima kasih atas pertanyaannya Mas Hakim. Kan tadi Mas Hakim bertanya, jika ada 3 input, maka ada 8 kali percobaan atau 8 simulasi percobaan. Kenapa? Karena ini menggunakan rumus ya Mas, rumus 2 pangkat N. N-nya itu berupa jumlah input yang digunakan. Sehingga jika kita menggunakan 3 input, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka untuk percobaannya atau kombinasi percobaannya itu ada 8. Begitu Mas. Apakah bisa dipahami? Siap Mas, terima kasih Mas. Oke. Sudah ya, sudah pertanyaan. Saya tutup sesi pertanyaan hari ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.